Terimalah salam di dalam Dharma, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo Budaya, namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada peringatan atau mendoakan 100 hari atau kurang lebih 100 hari itu 3 bulan. Baru saja kita bersama-sama memanjatkan doa. Yang terakhir kali adalah doa kepada Amitabha Buddha. Di kalangan umat Buddha ada beberapa tradisi atau aliran-aliran, ya. Salah satunya aliran Sukawati atau Amitabha Buddha. Ada sebuah prediksi yang mengatakan bahwa di antara aliran-aliran agama Buddha nanti yang paling bertahan lama itu aliran Amitabha Buddha ini, karena aliran Amitabha itu tidak perlu biku, ya. Namun tekad dan kekuatan niat dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk melafal. Jadi begitu kita membaca teori tentang Amitabha, kemudian punya ketekunan untuk melafal, mengulang, itu akan masuk di alam bahagia, alam surgawi ini. Kalau di aliran-aliran yang lain itu perlu pembimbing, misalnya meditasi. Aliran-aliran yang lain perlu menguasai teori-teori. Namun di dalam ajaran Amitabha Buddha ini sangat sederhana sekali. Maka di antara ajaran-ajaran yang paling sulit dan mudah itu biasanya paling banyak diterima yang paling mudah, paling gampang, ya, daripada yang sulit-sulit. Maka paling yang akan bertahan. Bahkan ada prediksi juga apabila nanti para biku, para rohanian agama Buddha itu sudah tidak bisa diharapkan lagi, tidak diandalkan lagi, pada suatu saat nanti umat bisa melatih diri sendiri dengan melafal Amitabha Buddha ini. Sutra ini ada 3, ya. Jadi disebutkan juga di dalam teori, siapapun dengan penuh keyakinan dan penghayatan dan berharap untuk terlahir di alam surga Sukawati, jika mati, ya, kritis, ya, itu akan dijemput oleh Amitabha Buddha dan para sucinya ini, ya. Ada juga video-video yang sudah menunjukkan keberhasilan dari seseorang yang fokus melafal ini, di saat detik-detik kematian itu dijemput dengan Buddha Amitabha ini. Buddha Amitabha yang mengatakan letaknya di barat. Di barat itu sebetulnya bukan mata angin, ya. Barat itu mana tahu? Sana. Setelah kita sampai sana lagi, tidak terbatas, ya, arah itu. Buddha Amitabha. Kemudian Buddha Amitabha ini mempunyai janji atau tekad sebanyak 48. Di antara 48 itu yang paling menarik yaitu urutan ke-18 yang kata-katanya demikian. Kalau dipersingkat demikian mudahnya. Barang siapa mendengar namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku dan melakukan 6 paramita, ya, itu akan terlahir di alam surgaku, ya. Minimal seseorang yang menyebut 10 kali itu sudah mempunyai, kalau di dunia mempunyai tiket, ya, sudah beli tiket untuk menjadi calon penghuni surga Sukawati ini. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang, setiap umat beragama, hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Jadi dalam agama Buddha pun sebetulnya sangat mudah sekali untuk masuk surga itu, ya, surga Sukawati itu. Digambarkan lebih jelas lagi dalam satu buku ini, sebetulnya bahasa Indonesia lengkap sekali kondisi surga itu seperti apa, ya. Itu yang jelas Bapak Ibu, kita mengharapkan kehidupan di dunia ini yang tidak kekal, kita mengharapkan kekekalan, keabadian, yaitu di alam-alam surga. Namun
di atas alam surga ada teologi yang mengatakan bahwa nirwana, jadi satu kondisi yang ideal Sukawati itu untuk belajar bagaimana mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita menghormat saudara yang telah meninggalkan keluarga semua selama kurang lebih 100 hari. Penghormatan ini bisa dilakukan dengan doa yang baru saja kita lakukan. Namun bagi mereka yang berhalangan untuk ikut memanjatkan doa, tadi sudah ada saudaranya Pak Ongko sama Ibu Ongko ada itu. Nanti saya tidak bisa mengikuti doa, saya mau sujud dulu, sembah dulu, menghormati dulu, karena tidak punya waktu untuk membacakan doa-doa ini. Penghormatan kepada orang yang telah meninggal juga pernah dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama para biku dalam jumlah yang banyak, itu di tengah-tengah perjalanan itu ketemu melihat seonggok tulang-tulang, ya tentunya tulang-tulang manusia, ya tulang-tulang manusia. Kemudian Sang Buddha ketika itu mensujuti, menghormati tulang-tulang yang berserakan tadi. Kemudian salah satu muridnya protes, Sang Buddha itu orang yang dihormati, kenapa kok maunya menghormati tulang-tulang gitu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun engkau telah menjadi muridku, kamu belum paham bahwa tulang-tulang ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah jadi leluhur-leluhurku. Ya, dalam agama kita kan mengenal tumimbal lahir, banyak sekali makhluk-makhluk yang pernah menjadi leluhur kita. Maka mereka pun mensujuti, menghormati. Apa yang dilakukan oleh Buddha ini sebetulnya juga dilakukan oleh kita-kita bagi Bapak Ibu yang pergi kuburan. Sebetulnya kan mensujuti tulang-tulang maksudnya itu. Yang di dalamnya tulang-tulang di situ itu. Di situ bukan sekedar tulang, namun kita ingat itu adalah orang tua kita. Ya, mewakili kehadiran orang tua kita, sekalipun itu bekas dari orang tua kita. Ada satu cerita, ada seorang raja itu tidak pernah menghormati simbol-simbol leluhur-leluhurnya. Ada orang bijaksana ini datang ke istana, ya, dia cerita, saya tidak percaya leluhurku dalam bentuk apapun simbol-simbol. Kemudian raja dan orang bijaksana itu di dalam satu ruangan itu melihat foto, ya, terus foto, loh ini foto siapa? Foto leluhurku, foto ayahku, boleh tak robek-robek ini? Ya tidak boleh, karena itu foto ayahku. Lah kamu tidak menghormati leluhurmu, itu kan kumpulan dari tinta-tinta, lukisan-lukisan ini. Jadi kita pun menghormati foto-foto itu mewakili yang leluhur yang kita hormati. Ada gambar, ada patung juga menghormati, bukan patungnya, bukan gambarnya, tapi yang terwakili di situ. Ya, dengan fisik kita menghormati. Namun ada juga kita menghormati leluhur yang telah tiada. Ada beberapa cerita-cerita yang mendukung ya tentang penghormatan kepada leluhur-leluhur. Misalnya mengajak makan bersama. Loh, orang mati kok diajak makan bersama? Itu ada cerita yang ada seorang ibu ya, leluhurnya sudah pada mati, di saat mau makan yang di meja makan itu dia mengundang leluhur-leluhur, yuk kita makan bersama. Yang diambil itu bukan lauk pauknya, tapi nasi putihnya. Kenapa nasi putihnya? Sebagai bentuk keprihatinan berkabung, saya ditinggal, kamu tuh sedih, ya. Terus mengajak makan bersama. Di kalangan umat Chinese kan juga ada masa berkabung dengan simbol warna putih. Ya, jadi ada orang-orang meninggal itu keluarganya kan pakai putih, artinya berkabung. Nah, di kalangan tradisi tertentu juga ada juga mengajak leluhur dengan makan nasi putih saja. Bapak Ibu saudara sekalian, penghormatan kepada leluhur juga pernah dilakukan agama-agama sebelum agama Buddha dan dilanjutkan dalam agama Buddha juga. Dibuktikan dengan baru saja kita baca tadi Theravada Sutta yang menjelaskan tentang leluhur Raja Bimbisara yang datang ke rumah
ya, minta persembahan kepada raja, namun raja ini tidak peka, ya, karena tidak peka, tidak mendapat pelimpahan jasa, kemudian pada malam hari itu mengganggu dengan suara-suara yang aneh-aneh. Sang Buddha dengan kewasipikaannya bisa melihat bahwa leluhur yang datang ke istana itu adalah leluhur yang minta pelimpahan jasa. Ya, kemudian Sang Buddha menyarankan untuk mengadakan perjamuan lagi dan jasa kebajikannya dilimpahkan kepada leluhur-leluhur. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini kita berkumpul sebetulnya juga mewarisi dan meladani pendahulu-pendahulu kita dari Sang Buddha maupun dari nenek moyang kita, bahwa alam-alam leluhur itu memang masih ada, masih membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Ya, kita sajikan bersama-sama ini di depan meja leluhur itu aneka macam-macam ini. Sebetulnya leluhur itu tidak perlu makanan yang fisik ini lagi. Ya, makanan fisik ini ya jumlahnya juga tetap kok nanti itu. Yang betul, kemudian apa itu kue-kue juga tetap. Namun yang dibutuhkan itu pelimpahan jasanya. Contohnya seperti apa pelimpahan jasanya? Nanti makanan setelah dipakai sembahyang dibagi-bagi. Kulimpahkan kebaikanku dari membagi buah maupun kue untuk leluhurku yang telah tiada. Semoga telah di alam bahagia. Jadi kebaikannya, jasa kebaikannya bukan bentuk fisiknya seperti ini. Maka di kalangan masyarakat Chinese juga ada juga kadang-kadang salah kaprah, ya, pas tutup peti, ya, peninggalan yang mati itu dibawakan semua, ada pakaian dibawakan semua. Jauh lebih bermanfaat bagi leluhur sebetulnya pakaian tadi dibagikan orang-orang lain dengan mengatakan kulimpahkan kebaikan ini, pakaian ini kepada orang lain, jasa kebaikannya dilimpahkan kepada leluhur yang telah mati. Daripada ditimbun di situ, dibuang di situ, dibakar di situ, ya, tentunya nilai manfaatnya kurang. Yang membutuhkan pakaian itu kan orang-orang yang masih hidup ini, bukan yang mati. Itu dalam pengertian agama Buddha. Namun ya dalam tradisi, ya mungkin untuk kepuasan atau kelegaan, ya tradisi, ya sebagian saja, jangan semua dibawakan, toh juga tidak akan dipakai juga. Ya, ada lagi ngirim uang, ya. Padahal yang membutuhkan uang itu siapa? Yang hidup, bukan yang mati. Ya untuk syarat ya sedikit saja, ya. Sebagian kalau memang itu hartanya banyak dibagi-bagikan gitu. Tapi sekarang uang asli diganti uang-uangan gitu, ya. Gitu. Yang asli disimpan, ya. Yang uang-uangan dikirimkan sebanyak-banyaknya, ya. Gitu. Itu adalah simbol doa dan pengharapan yang hidup kepada yang meninggal agar di alam sana tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan uang. Tadi dikatakan di dalam Theravada Sutta, di sana tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, ya. Di alam-alam para datu pacikikaweta yang itu membutuhkan pertolongan dari makhluk-makhluk yang masih hidup, terutama keluarganya ini. Semoga dengan selesainya pelaksanaan peringatan 100 hari Ibu almarhumah Ibu Gobikha, keluarga yang ditinggalkan merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan, mengirim doa, membantu dalam doa dan pelimpahan jasa. Semoga almarhumah terlahir di alam bahagia, alam surgawi. Sadhu, sadhu, sadhu.